berusaha? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi Bunda Mita menyapa teman-teman yang sedang belajar di rumah melalui video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak, pelajaran 4 tentang akhlak terpuji 1. Nah, adapun untuk materi ini ada 2. Yang pertama, etika di tempat ibadah, dan yang kedua, etika di tempat umum. Sebelum kita lanjut pada materi, sebaiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar teman-teman dapat mengetahui etika pada saat teman-teman mengunjungi tempat ibadah, yaitu masjid. Yang kedua, agar teman-teman mengetahui etika apa saja yang harus teman-teman tampilkan pada saat di tempat umum, baik itu di pasar ataupun tempat umum yang lainnya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan kita hari ini, teman-teman, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Friends, raise your hand please. Before we study, let's applicate. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena teman-teman sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman simak video berikut. Sopan santun dalam Islam sudah diatur agar seseorang tahu cara berperilaku sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, banyak ketentuan yang menjelaskan tentang adab atau kesopanan dalam melakukan sesuatu. Misalnya, adab di tempat ibadah dan tempat umum. Apakah kamu mengetahui adab ketika di tempat ibadah dan tempat umum? Supaya pengetahuanmu lebih luas, mari kita pelajari bersama materi ini dengan seksama. Adab di tempat ibadah. Masjid adalah rumah Allah di bumi yang memiliki kedudukan agung di mata umat Islam. Masjid juga merupakan tempat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di masjid, kita tidak boleh berbuat sesuka hati. Ada adab-adab yang harus kita jaga. Jika tidak, kita telah melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan berdosa. Adapun beberapa adab yang berkaitan dengan masjid antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebelum masuk ke masjid, kita diharuskan dalam kondisi suci, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan lebih diutamakan lagi dalam kondisi telah berwudu. Selain itu, disunatkan pula membersihkan mulut, bersikat gigi atau berkumur-kumur agar terbebas dari bau-bauan yang tidak sedap, seperti bau bawang, bau petai, ataupun bau jengkol. Yang kedua, ketika masuk masjid. Nah, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu, membaca sholawat, lalu membaca doa seperti ini. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu.
Yang nomor 3, sebelum duduk disunatkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati masjid. Yang nomor 4, tidak melakukan kegiatan yang sifatnya keduniawian seperti jual beli atau mengumumkan suatu kehilangan. Yang kelima, berbicaralah dengan suara yang pelan. Yang keenam, berniat iktikaf ketika di dalam masjid. Sementara yang nomor 7, memperbanyak berzikir atau membaca Al-Quran. Untuk yang nomor 8, ketika keluar masjid disunatkan untuk mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikanmu, tambahan nikmatmu. Kemudian dilanjutkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu adalah materi tentang adab di tempat ibadah atau di masjid. Nah, untuk yang selanjutnya adalah adab di tempat umum. Tempat umum merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, seperti di jalanan, di pasar, dan di rumah sakit maupun di sekolah, itu termasuk tempat umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita adab yang baik ketika berada di tempat umum. Adapun adab-adabnya antara lain, yang pertama, berjalan dengan sikap sewajarnya dan tawadhu atau rendah hati. Jadi tidak berlagak sombong saat berjalan, baik dengan mengangkat kepala atau memalingkan wajah dari orang lain. Jadi ketika kalian berpapasan, jangan lantas kalian mengangkat kepala atau malah memalingkan wajah. Yang nomor 2, menjaga pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau sudah melihat tidak boleh kalian pelototin terus. Yang nomor 3, menunjukkan orang yang tersesat jalannya. Misalnya ada orang yang salah jalan, ya kita tunjukkan jalan yang benar dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, melapangkan jalan untuk orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Jadi kalau ada orang yang lewat, ya kita berikan kesempatan kepada orang yang mau lewat. Yang kelima, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi misalnya ada batu di tengah jalan, kamu singkirkan. Atau ada duri yang bisa membuat orang tersebut tertusuk, maka kita singkirkan. Yang keenam, tidak mengganggu. Contohnya tidak membuang kotoran atau sisa jajan kita atau sisa makanan di jalan, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat umum. Misalnya di jalan, di pinggir jalan kalian buang air kecil sembarangan, seperti itu. Yang ketujuh, menjawab salam orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal. Demikian tadi materi adab di tempat ibadah maupun di tempat umum. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Alhamdulillah, teman-teman sudah selesai menonton video pembelajaran akhlak terpuji tentang etika di tempat ibadah dan etika di tempat umum. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat teman-teman beribadah di masjid, teman-teman sudah mengetahui etika apa saja yang harus teman-teman tampilkan pada saat di tempat ibadah. Misalkan teman-teman sudah tahu kalau masuk masjid disunahkan untuk berwudu, harus suci, dan juga masuk menggunakan kaki kanan. Dan jangan lupa untuk berdoa, membaca doa ketika masuk masjid. Nah, begitu juga dengan etika di tempat umum, teman-teman sudah mengetahuinya.
Contohnya apabila teman-teman bertemu dengan temannya atau dengan bunda yanda gurunya di jalan, teman-teman menyapa dengan memberi salam, "Assalamualaikum bunda, assalamualaikum yanda." Itu salah satu etika di tempat umum. Nah, begitu juga pada saat di pasar tentang berdagang. Nah, ini bagi teman-teman bunda yang cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Contohnya teman-teman ingin jadi pengusaha buah, berjualan buah. Nah, maka dari itu sebaiknya teman-teman harus jujur dalam hal berdagang. Misalkan teman-teman menjual buah, timbangannya harus cukup, tidak boleh dikurang-kurangi. Baiklah teman-teman, untuk tugas teman-teman hari ini ada 2. Yang pertama, teman-teman menyebutkan 3 etika di tempat ibadah. Dan yang kedua, teman-teman juga menyebutkan 3 etika di tempat umum. Untuk tugasnya dalam bentuk video. Nah, apabila sudah selesai, silakan dikirimkan kepada Bunda dan Yanda Guru. Tentunya untuk kelas 5 Said bin Zaid, kirim ke Bunda Mita, kelas 5 Abu Darda untuk Yanda Fadli. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi dengan orang lain. Jadi, apabila teman-teman sudah mengetahui salah satu ilmu lagi, sebaiknya teman-teman menyampaikannya kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.